keluarga Barasa do keluarga Ubah nang sude keluarga besar nama kaolongi sok somoni nang kita HKBP Jatinegara, termasuk kepada tetangga dan keluarga dari pendeta Barasa dan Inang yang ikut juga bersama-sama kita di sini. Saya akan bacakan dari firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Demikian dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghidupan. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Barasa dan Ubah, ketika melihat orang yang terkasih meninggalkan kita oleh kematian, pasti semua kita bersedih. Dan inilah realitas yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi sebagai umat Tuhan yang percaya, untuk tidak boleh berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini pesannya di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Dan bui kita marsak soal sini lebih naso marpakiriwa. Aduk tulu lagi paduan suara siang kuliah tahap KBP Jatinegara. Hubungan lansia Ina Cipinang doon Ina Jatinegara patol hasot ente pengharapan pakirimokan bahwa saya na pajumpak dosulut kita di bagi jani walau tupe ikon masirat kita siang portilio. Kehilangan dan kematian adalah bagian kehidupan. Tiap hari, tiap jam
tiap detik ada kematian itu. Dan kematian itu beragam penyebab. Tetapi orang-orang percaya harus menghadapinya, karena kita tahu bahwa orang percaya tidak akan mengatakan selamat tinggal untuk terakhir kali. Kita bisa saling menghibur karena kita memiliki pengharapan akan kebangkitan orang-orang yang percaya. Jadi, dan selamat jalanan dan selamat tinggal madihamu kata Mamat Dao, tapi sampai bertemu kembali. Kematian orang terkasih kita yang paling berpengaruh di dalam hidup kita pasti membawa goncangan hebat bagi setiap keluarga, dan itu adalah wajar. Kita ingat ketika Yusuf menghadapi kematian ayahnya Yakub. Yusuf menunjukkan sikap yang sangat mengharukan. Dikatakan di dalam Kejadian 50 ayat 1. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan menciumi dia. Betapa Yusuf sangat berduka ketika Yakub meninggal. Yusuf merasakan kehilangan yang sangat besar. Seluruh masa upacara perkabungan dan penghiburan berlangsung lebih dari 2 bulan. Inilah hebatnya penderitaan karena kematian. Lebih 2 bulan dalam duka. Demikian juga Inang ini telah meninggalkan kita semua, terlebih kalian berdua dan jujur. Bapak Abarajulu, Mama Aborhan Wisudi Aborasta. Seiring dengan berjalannya waktu dan segala peristiwa yang terjadi, ini membuktikan ternyata ada siklus di mana kita tidak selamanya hidup bersama. Oleh karena itu kita harus bersiap, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menerima kenyataan, menghadapi segala perubahan, termasuk mempersiapkan diri menghadapi kematian kita. Kita akan menghadapi ajal kita, sebab Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini. Saya sangat terkesan dengan lagu yang dinyanyikan oleh Parokuan di Yesaya 40 ayat 6-8. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga-bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Seluruh umat manusia diibaratkan seperti rumput saja. Hidup manusia dibatasi oleh waktu singkat, sementara semaraknya atau segala kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita karena pencapaian, karena prestasi, keberhasilan, kebaikannya, pangkatnya, kekayaan, semua itu adalah seperti bunga di padang. Rumput itu akan menjadi kering, dan bunga itu pun pada akhirnya akan menjadi layu.
yang kekal hanya satu, yaitu kehidupan surgawi. Mengekspresikan kesedihan adalah hak kita. Dalam lirik kamus yang awal memang betul-betul sangat kehilangan. Walaupun mama kita ini sudah lama sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, dia sebenarnya sudah menderita sekali. Tapi biar bagaimanapun ini mama kita. Kalau ngabur hak bebana asal disahis. Kalau tadok ngabaduk be sahid naik, alaik korwata terluka. Demikian juga reaksi murid-murid Tuhan Yesus sebagai bentuk kegelisahan dan kekhawatiran atas berita perpisahan dengan Tuhan Yesus. Salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, Simon Petrus, berkata, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Kemanapun engkau pergi, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Itulah janji Petrus atas kepergian Tuhan Yesus. Tetapi apa tanggapan Tuhan atas kegelisahan dan duka cita yang dialami oleh para pengikutnya atas berita perpisahan itu? Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Karena itu yang terakhir sekali di kitab Wahyu 3:21, firman Tuhan mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Pada waktu Kristus
Itu tadi live streaming tuh, bisa ada di YouTube nanti di live streaming. Sudah?